Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti kebaktian minggu hari ini. Warta GKJTU Jemaat Semarang 1 Minggu tanggal 9 Januari 2022. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita, Tuhan Yesus memberkati. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi persiapan CD atau baptis dewasa akan dimulai pada bulan Januari 2022. Warga jemaat calon CD atau baptis dewasa usia 16 tahun ke atas dapat mendaftarkan diri kepada majelis. Formulir bisa diminta di majelis. Laporan persembahan kebaktian. Persembahan kebaktian tanggal 31 Januari sebesar 455.000 dan kebaktian awal tahun 1 Januari 576.000 dan kebaktian minggu tanggal 2 Januari 789.000. Untuk persembahan bulanan, persembahan syukur dan lain-lain dapat dibaca di warta jemaat. Jadwal pelayanan kebaktian tanggal 9 Januari 2022, pengkhotbah jam 8 oleh Bapak Pendeta Eliezer Budiono. Sedangkan untuk hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta Sumarjo. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan dan kita selamat mengikuti kebaktian hari Minggu ini. Panggilan beribadah. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan, sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita dengan memuliakan nama Tuhan. Kita sambut dengan pujian PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Menyembah
yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita di pagi hari ini, di mana ibadah ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Di dalam ibadah minggu ini kita telah memasuki minggu kedua di tahun 2022, tahun baru. Maka menyambut datangnya tahun baru ini, marilah kita membawa kehidupan yang senantiasa beriman, meyakini cinta kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kita. Setiap orang yang selalu menaruh percaya dan berharap kepadanya, maka akan mengalami pertolongannya yang begitu ajaib. Marilah kita bersama-sama merenungkan sabdanya yang menuntun kehidupan kita di dalam bacaan surat Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah introitus atau sabda awal. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan di dalam nyanyian Kidung Jemaat 445 bait yang pertama, kedua. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Setiamu
marilah kita bersama-sama mendengar kembali panggilan Tuhan tentang hukum atau perintah kasih-Nya. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, di antara kita tidak ada yang bisa melakukan hukum kasih itu dengan baik, apalagi sempurna. Ketika kita mulai belajar untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, ada kendala-kendala, hambatan. Di antaranya adalah dosa yang masih merintang atas kita. Oleh sebab itu, marilah kita dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan, memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kita bersama-sama mengakui segala kelemahan dan dosa kita, memohon belas kasih-Nya. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari segala kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam engkau memberitahukan hikmat kepada kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pengampunan dosa dinyatakan melalui anugerah-Nya. Terimalah anugerah dari Tuhan kita di dalam bacaan surat Roma pasal yang ke-5 ayat 10 dan 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian NKB nomor 3, bait pertama, kedua, terpujilah Allah. Sering
betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara-saudara, demikianlah juga mari kita memasuki petunjuk hidup baru yang akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita menuju kepada jalan-jalannya. Petunjuk hidup baru dari surat Roma pasal yang pertama ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat, kami panggil untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan 2. Hingga jiwaku memegang
Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dan biarkan Alkitab tetap terbuka di hadapan kita. Kita memohon pimpinannya di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersama-sama membuka hati untuk menyambut sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang bersabda kepada kami semuanya, sucikan, kuduskan hati kami untuk dilayakkan menyambut sabda-Mu yang kudus ini. Terlebih hamba-Mu yang masih juga diliputi oleh kekurangan, kelemahan manusiawi, kiranya Tuhan sucikan baik mulut, bibir, lidah untuk menyampaikan pesan yang daripada Tuhan sendiri. Kiranya sabda kebenaran-Mu pada pagi hari ini membawa kesejukan di dalam jiwa kami, menuntun hidup kami senantiasa menuju kepada kepenuhan-kepenuhan Allah. Kami bersama-sama menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31 kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-7, Bapak Ibu kemudian menyambutnya ayat yang ke-8. Kita akan sampai kepada ayat 14. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka akan tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah bapa sulungku. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan
sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, sugeng warso enggal, selamat tahun baru. Ini hari yang ke-9 ya di tahun 2022. Puji nama Tuhan, kita masih bisa berjumpa kembali satu dengan yang lain. 2 tahun belakangan ini pergumulan yang tidak mudah untuk kita jalani bersama-sama. Bapak Ibu sampun teng pundi mawon tahun baru menika? Tahun baru menika teng pundi? Di rumah, di gereja. Nggih to, cocok nggih. Malam pergantian akhir tahun niku tegese mapan turu ngoten nggih. Pikantuk napa mawon tahun baru ini sudah mendapatkan apa, Bapak Ibu? Saudara-saudara, salah seorang teman saya yang tinggal di Jakarta mengatakan demikian melalui grup WhatsApp dari kami, grup WhatsApp sebelah ya. Menjelang tahun baru, dia mengucapkan selamat tahun baru. Kalau hidupmu masih begitu-begitu saja, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, ini mungkin juga bagi Bapak Ibu yang tinggal di Semarang, sarannya begini. Kalau mau ke Jakarta mampirlah ke Bekasi. Itu seperti itu ya, Pak Catur, Bu Rina atau yang lain semuanya. Di sana itu kita akan menemui harapan baru. Harapan indah, harapan mulia, harapan jaya. Ya tahu maksudnya ya. Sampai tiba ke ujung harapan. Ini kalau yang di Citraland pasti tahu, perumahan Citra tahu ya. Jangan terburu-buru ke Jakarta karena Jakarta hanya ada satu harapan, yaitu harapan kita, itu pun kalau terkena serangan jantung. Nah, itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan ini mungkin cuma candaan, tetapi merupakan ungkapan dari kita semuanya, bahwa di tahun yang baru yang masih kita lewati ini, tentu kita memiliki harapan-harapan. Saudara dan saya punya keinginan, kita semuanya punya kerinduan. Apa kerinduan, harapan, keinginan kita di tahun yang baru ini? Saudara-saudara, secara umum saya percaya saudara akan menjawab sama dengan saya. Hidup kita sebisanya harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kalaupun tidak bisa lebih baik, itu pun juga tidak lebih buruk dari tahun-tahun yang lalu. Itu harapan semua orang, bisa secara umum ya. Kita berharap di tahun yang baru ini supaya Tuhan memberikan kesehatan, ya Bapak Ibu. Ada yang berdoa di penghujung tahun supaya sakit-sakitan? Tidak ada itu ya. Tuhan, saya memohon supaya tahun 2022 sakit-sakitan dan cepat mati. Lah itu orang stres tuh Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu ya. Ada yang berdoa supaya rezekinya dipersulit. Sebaliknya, saudara-saudara, kita punya harapan supaya diberi rezeki oleh Tuhan yang berkecukupan untuk menjalani kehidupan. Sehat, rezeki, dan juga kedamaian. Itu ya, pilih mana? Tiga-tiganya ini pilih mana Bapak Ibu? Sehat, rezeki, kedamaian. Saudara punya banyak uang tapi sakit-sakitan mau? Tidak mau gitu ya. Saudara sehat tapi tidak pernah punya uang mau? Hatinya damai
tapi sakit terus. Itu seperti itu. Makanya saudara kita itu salamnya indah sekali ya dari umat Buddha. Kiranya semua makhluk berbahagia. Saya berharap orang Kristen, anak-anak Tuhan pun lebih berbahagia karena kita memiliki Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi inilah harapan kita. Kalau hidup kita itu tidak lebih baik, kebalikannya mungkin kesehatan kita di awal tahun pun juga ada yang sakit karena ini cuaca luar biasa sekali ya. Mungkin juga kondisi ekonomi kita tidak berangsur pulih dengan baik. Walaupun kesehatan, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya mungkin tidak memberikan harapan yang semestinya. Mulai kemarin di seluruh negeri kita telah menerapkan kembali protokol kesehatan dengan PPKM level 2. Itu untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron yang sudah mulai meningkat, terkhusus sangat tajam di ibu kota, di kawasan ibu kota. Saya berharap saudara tetap tidak mengabaikan protokol kesehatan. Mungkin orang, pengalaman di dunia Omikron tidak seganas Delta seperti kemarin, tapi kita tetap harus mewaspadai dengan penularan-penularan yang sekarang ini semakin tinggi. Mungkin di antara kita ada kekhawatiran, ada ketakutan. Sampai kapan semuanya akan selesai, akan berhenti? Ada kekhawatiran, tapi saya berharap jangan putus asa ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kehilangan harapan. Mungkin kita berpikir COVID ini kapan toh akan berakhir? Tidak ada orang yang bisa menjawab. Pandemi ini tidak ada orang yang akan bisa menjawab kapan akan berakhir. Tahun ini, tahun depan tidak ada yang tahu. Tapi dengan sebuah harapan pasti akan berakhir. Itu keyakinan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, terkait dengan bacaan firman pada pagi hari ini, Nabi Yeremia menyampaikan pesan nubuat kepada umat pilihan Tuhan, yaitu Israel pada waktu itu atau Yehuda. Bagaimana kondisi umat Israel, umat Yehuda pada waktu itu? Kondisinya sungguh sangat buruk. Boleh dikatakan kondisi yang jauh dari harapan. Kondisi yang sangat terpuruk. Seperti apa kondisi umat pilihan Tuhan pada waktu itu? Orang-orang muda, orang-orang yang masih berkarya, orang-orang yang berpotensi sudah tidak ada di negerinya sendiri karena dibawa ke tempat pembuangan oleh bangsa asing yang namanya Babil. Yang tertinggal itu hanya orang-orang yang sudah tidak bisa berkarya, orang-orang sakit, cacat, nyun sewu, anak-anak yang belum bisa berkarya, dan juga orang-orang yang usianya sudah sangat lanjut, itu ditinggal, dikuasai oleh tanah asing. Saudara-saudara, itu keadaan yang nyaris tanpa harapan, jauh dari janji Tuhan kepada umat Israel yang dijanjikan turun-temurun. Tetapi Tuhan menyampaikan janji dan nubuatnya melalui Nabi Yeremia. Ada masa depan yang cerah menantinya. Maka di sini firman Tuhan dikatakan yang terbuang itu akan kembali. Tidak ada bangsa yang terserak lagi, mereka akan kembali dan bangsa ini akan dipulihkan. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan tentang masa depan yang cerah. Bangsa yang diam di tanah asing akan kembali ke negerinya sendiri. Kehidupan akan dipulihkan.
Maka untuk menyambut realisasi atau perwujudan janji itu, Nabi Yeremia mengajak seluruh umat Tuhan untuk bersuka cita, bersorak-sorai, memuji Tuhan dan mengabarkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dari Allah. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Dan mereka, di antara mereka ada orang buta, orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama dengan perhimpunan dan seterusnya, saudara-saudara. Itu janji perwujudan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita juga menghayati nubuat janji Tuhan tentang masa depan yang lebih baik di dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Kita tidak tahu keadaan yang akan terjadi di hari-hari depan kita. Tetapi seperti janjinya Nabi Yeremia, nubuat Nabi Yeremia kepada umat pilihan Tuhan, kita menyambutnya dengan ucapan syukur. Kalau perlu dengan ucapan sukacita karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita perhatikan sungguh-sungguh ayat ini cukup panjang. 8 ayat yang kita baca secara bergantian tadi. Namun mari kita perhatikan ada kata yang diulang-ulang. Saya melihat di sini ada 5 kali kata telah. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Aku telah menjadi bapa Israel, dia yang telah menyerahkan, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub. Itu kata telah di 8 ayat yang kita baca. Sebaliknya kata akan itu dituliskan di sini sebanyak 18 kali. Mulai dari ayat 7 itu ya, aku akan membawa umatnya dan akan mengumpulkan, aku akan mengubah perkabungan menjadi sukacita, mereka akan bersorak-sorai, muka mereka akan berseri, hidup mereka seperti taman. Ini akan 18 kali. Jadi telahnya berapa kali? 5 kali, akannya 18 kali. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar kata telah, itu yang ada dalam gambaran kita apa? Sudah dilakukan. Itu ya, sudah dilakukan. Jadi di sini telah itu menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sudah melakukan apa-apa seperti di firman itu. Nah, sedangkan kata akan itu sesuatu yang belum dilakukan loh, akan kok. Ya, orang Jawa bilang meh itu ya. Akan, tetapi dalam firman ini belum dilakukan tetapi pasti terlaksana. Belum dilakukan pasti terlaksana. Jadi bandingkan telah 5, akan 18. Saudara-saudara, artinya di sini apa yang sudah Tuhan lakukan itu ternyata kalau dibandingkan dengan apa yang akan Tuhan lakukan itu lebih banyak lagi apa yang akan Tuhan lakukan. Paham ya di sini ya Bapak Ibu ya? Tuhan sudah melakukan apa untuk saudara secara pribadi, tetapi Tuhan akan lebih banyak melakukannya untuk saudara, untuk kita, untuk jemaat di Meladen ini. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi apa yang telah Tuhan lakukan, masih lebih banyak hal-hal yang baik yang masih akan Tuhan lakukan di masa depan. Keyakinan kita di tahun baru, masih banyak hal yang Tuhan akan lakukan di masa depan. Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk gereja saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan lagi. Kalau dihitung dalam sejarah, nubuatan Nabi Yeremia itu umurnya sudah berapa? Sudah 2500 tahun yang lalu.
Sekarang ini apakah sudah menjadi kenyataan, saudara-saudara? Oh, sudah lama. Pada waktu itu umat Israel sudah terkumpul, bait Allah sudah dibangun. 18 abad ketika umat Israel terserak ke penjuru negeri, itu sudah terkumpul menjadi bangsa yang merdeka tahun 1947 ketika muncul negara Israel di Timur Tengah sana. Nah, saudara-saudara, Allah sudah menggenapi janjinya juga ketika Yesus Kristus datang. Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi masih banyak yang belum terwujud janji-janji penggenapan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, loh itu kan Israel, Pak. Loh kita ini kan hidup di Semarang, kita ini orang Indonesia, enggak kenal sama orang Timur Tengah Palestina sana. Ada yang sudah pernah ke Israel, Bapak Ibu? Oh, almarhum ya Pak Didik sudah pernah ke Israel ya. Mau ngajak saya enggak jadi. Saudara, ya. Ada yang sudah pernah ke Israel ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin kita sudah pernah sampai ke sana, tapi saudara enggak ada kaitannya dengan orang Israel. Enggak ada hubungannya. Walaupun saya namanya Eliezer itu bahasa Ibrani, bahasa Israel sana. Yurano hubungannya kalau orang sama orang Israel itu tidak ada hubungannya, saudara-saudara. Secara sosial politik kita hidup di Asia Tenggara, di negara Indonesia. Kulturnya jauh berbeda. Tetapi saudara-saudara, kita sendiri adalah bagian dari umat Kristen. Umat yang mengimani dan meyakini bahwa Allah yang disembah itu juga dulu disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Maka gereja yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu disebut sebagai Israel yang rohani, yang percaya kepada umat perjanjian, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi artinya saudara-saudara, firman Tuhan tetap relevan, bermanfaat bagi kita. Walaupun pada waktu itu ditujukan kepada umat pilihan Israel yang ada secara nasional yang ada di Timur Tengah sana. Di mana relevansinya? Yang pertama, karena Allah Israel itu telah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu artinya percaya kepada Juru Selamat, Sang Penyelamat, Mesias. Yesus Kristus itu bukan hanya penyelamat orang Kristen, tapi penyelamat semua umat manusia yang percaya kepadanya. Berbahagialah saudara yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, saudara-saudara, relevansinya. Ini mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saya sebagian sedang mengalami masa atau keadaan yang tidak mudah. Selain masa pandemi yang masih berlangsung saat ini, tentu Bapak Ibu sudah mengalami berbagai persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang tidak mudah untuk saudara jalani. Tahun kemarin bukan tahun yang mudah untuk dilampaui bersama-sama. Kita bisa keluar dari wabah, dari ganasnya wabah kemarin, terutama Januari, Juni. Mungkin bagi saudara-saudara ini adalah sebuah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa di antara saudara-saudara yang juga sudah kehilangan anggota keluarganya karena wabah kemarin, saudara tidak mengalami kebahagiaan. Saudara-saudara, ada banyak di antara kita yang sudah ditinggalkan lebih dahulu oleh keluarga kita di tahun kemarin, entah karena wabah atau tidak. Saya tidak mengatakan bahwa keadaan saudara tidak sebahagia seperti kita. Ini saya mau saksikan itu ya sebentar apa yang dialami oleh keluarga saya. Januari, jadi tahun yang lalu. Kalau saya khotbah hari ini, saya mengingat setahun yang lalu.
ketika istri saya ada di depan situ 18 hari di ruang ICU. 18 hari di ruang ICU, Bapak Ibu Saudara-saudara. Awal masuk ruang ICU saya dipanggil oleh dokter supaya istri saya harus dipasang ventilator karena kondisinya semakin memburuk. Itu 2 hari. Saya mengatakan, dokter pasti tahu yang terbaik, rumah sakit mengupayakan yang terbaik. Kalau itu upaya yang terbaik untuk istri saya tanda tangan. Waktu itu saya tanda tangan, saudara-saudara, untuk pasang ventilator. Jam 8 saya pulang dengan perasaan yang sudah tidak karu-karuan. Anak saya nyetir mobil sambil menangis pada waktu itu. Saudara-saudara, tidak disangka, sekitar jam 11 atau setengah 12 malam, istri saya telepon melalui video call kepada anak saya yang di Surabaya. Dia bilang kalau baru saja sadar kondisinya baik. Jam 1 pagi saya kontak karena ada nomor kontak di pihak rumah sakit. Saya tanya apa betul istri saya tidak jadi dipasang ventilator. Pihak rumah sakit mengatakan, oh tidak Pak, karena masih dipantau, lagian alatnya juga bergantian. Oh ya sudah, berarti ditunda. Itu kondisi yang tidak baik, saudara-saudara. Itu terus berangsur dari hari ke hari di mana? Di ruang ICU, saudara-saudara. Sampai 2 kali lagi saya diminta untuk tanda tangan memakai ventilator, tetapi tidak dilakukan. Yang menunggu adalah anak saya. Nah, di sela-sela saat itu, saudara-saudara, sela-sela dalam kondisi kritis yang ada dalam keluarga kami, di rumah berdoa, di rumah sakit was-was karena anak saya yang menunggu, saudara-saudara. Di sela-selamu saat kondisi kritis, istri saya itu berapa kali ditemui oleh figur yang tidak pernah asing. Suaranya tidak dikenal, suaranya dikenal, sangat meneduhkan, wajahnya tidak kelihatan. Saudara-saudara, itu di dalam doa seperti itu. Dia diceritakan, dia kalau memanggil akrab sekali Bapak, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika berjumpa yang dirasakan tidak ada ketenangan apapun juga, tidak ada kedamaian. Melebihi ketika berjumpa dengan figur ini, saudara-saudara, ini yang disaksikan. Nah, saudara-saudara, anak saya yang nunggu di ruangan ICU sama, yang juga positif waktu itu, takutnya bukan main. Ketika istri saya bilang, saya ketemu Bapak. Jangan begitu Mas, saya takut. Tidak. Kenapa takut? Wong mama kalau ketemu Bapak itu bahagia, bukan main. Tetapi yang diajak komunikasi itu berkehendak, kamu belum boleh pulang, kamu masih melanjutkan. Kami biasa membagi Alkitab, ayat-ayat Alkitab setiap pergantian tahun. 3 tahun sama yang diterima oleh istri saya. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai COVID itu, saudara-saudara. Akhirnya 18 hari berlalu. Ini kesaksian ya, untuk Bu Rina yang ditinggal adiknya, untuk Bu Didik yang ditinggal Pak Didik yang terkasih. Oh saudara-saudara, orang yang dipanggil Tuhan itu juga Pak Hadi ya, Bu Hadi kalau berkenan hadir, mungkin yang lain. Menurut kesaksian itu jauh lebih berbahagia dari apa yang kita lakukan. Jadi saudara-saudara, kalau sebagian kita sedang mengalami masa atau keadaan yang tidak mudah, namun yakinlah bahwa janji masa depan Tuhan itu lebih baik, penuh harapan berlaku buat kita. Untuk saudara dan saya, gereja ini juga mungkin sedang bergumul dengan banyak hal, tetapi kita meyakini bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dan akan menjadi sebuah kenyataan. Kapan? Tahun depan, 10 tahun lagi, ketika kita tidak ada di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara,
Orang-orang yang merintis gereja di sini kan sudah tidak ada. Sebagian sudah tidak ada, tetapi buah-buah yang dihasilkan sampai sekarang ini, saudara-saudara, gereja Melaten ini menjadi gereja cikal bakal pengembangan pelayanan GKJTU di Semarang ini loh Bapak Ibu. Ya, buah-buah pelayanan itu dari sini, yang sudah tidak bersama-sama dengan kita, mungkin tidak mengalami keadaan seperti sekarang ini. Oh, ada Serondol, oh ada Semarang 5, Semarang 2, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian juga saat ini kita, ya, saat ini kita yang sedang menyerahkan diri untuk berkarya bagi pekerjaan Tuhan di sini. Mungkin ketika kita tidak ada, buah-buah itu akan tetap nyata kelihatan. Jadi saudara-saudara, yakinlah, jangan menjadi kehilangan harapan di dalam keyakinan. Berikutnya yang terakhir, bahwa perwujudan janji Tuhan itu karya dan tindakannya semata-mata. Saudara dan saya hanya diajak untuk menyambut dengan sukacita, tetapi juga merespon secara positif. Kalau kita baca keseluruhan kitab Nabi Yeremia pasal 31, bahkan seluruh pasal, seluruh kitab Yeremia atau seluruh Alkitab, itu selalu ada ajakan-ajakan untuk setiap orang memperbaiki diri, berubah. Tuhan akan mengubah perkabungan menjadi kegirangan, tetapi kita juga harus mau diubah dan berubah. Istilah klasiknya berubah dan diubah itu bertobat, ya Bapak Ibu ya. Bertobat itu tidak hanya berbicara soal perilaku-perilaku individu, hal-hal yang praktis saja, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk itu apa? Ya macam-macam, mulai dari makanan, minuman, kebiasaan yang lain, pola makan, suka begadang, itu kebiasaan buruk atau baik Bapak Ibu? Itu untuk kesehatan fisik. Untuk kesehatan mental, ya suka yang membuat fitnah, suka menceritakan, suka gosip, bikin hoax dan lain sebagainya. Nah, itu saudara-saudara tindakan-tindakan praktis dilakukan secara individu, tetapi perubahan itu juga menyangkut hal yang universal, yaitu sebuah cara pandang, cara berpikir, paradigma, bertindak sebagai gereja. Maka saya berulang kali menyampaikan, terutama di gereja saya di Serondol, persekutuan kita itu persekutuan dasarnya gereja loh ya. Jangan tinggalkan hidup menggereja. Kita boleh belajar di dunia sekuler, tetapi semangat kita, semangat gereja tidak boleh ditinggalkan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu Majelis sudah merancang ya tentunya, atau nanti sedang merancang rencana anggaran pendapatan belanja gereja. Sudah disusun tentunya. Puji Tuhan, tentunya dalam evaluasi banyak hal yang baik yang sudah dikerjakan, sudah kita kerjakan, sudah dikerjakan di sini. Ada perubahan-perubahan di dalam jemaat, itu yang harus kita syukuri. Namun juga kita perlu mencatat dan menyadari berbagai hal-hal yang merupakan sebuah evaluasi. Mungkin itu kemunduran atau kemandekan kehidupan bergereja, cara hidup berorganisasi, bersekutu, beraktivitas. Gereja kita itu seringkali dinilai gereja yang sangat tradisional kok Bapak Ibu ya. Itu yang sering dikedepankan. Makanya sindiran-sindiran gereja sesama kita, gereja-gereja kita itu dikunjungi anak-anak ketika diserahkan orang tuanya mau dibaptis. Kemudian pemuda ketika mereka sedikit dipaksa oleh orang tuanya untuk menerima pengakuan iman. Mungkin dewasa lagi didatangi ketika mau menikah. Setelah itu nanti akan setelah tua, nyun sewu, ketika sudah tidak bisa beraktivitas berapa-apa baru datang ke gereja. Itu gereja kita, itu seperti itu ya. Seringkali seperti itu menjadi pola ya, menjadi pola kehidupan kita yang merupakan
kemandepkan. Loh, dunia ini sudah jauh ya. Kita hidup di era digital, saudara-saudara. Kalau saudara masih mempunyai pegangan awang memuji Tuhan, ya kudu nggawa buku kidung, kudu ngene. Nah orang ini orang memuji Tuhan, kelewatan, itu sudah melampaui jauh. Itu seperti itu ya. Saudara di rumah-rumah ndak bawa buku kidung, yang penting punya Android itu bisa nyanyi kok. Itu tuntutan-tuntutan yang ada, yang harus kita sikapi bersama-sama. Melaten, ketika saya masih vikaris itu sudah lama menggunakan perjamuan kudus dengan cawan yang dibagikan gelas kecil-kecil. Itu ya, serondol belum. Diusulkan, setiap rapat diusulkan. Itu seperti ini, cerita serondol dulu itu ya. Sampai saya ditabis kira-kira 2 tahun itu baru terrealisasi. Macam-macam. Orang sing ora setuju, ora srek. Luwih srek nganggo tuwung. Digeser itu seperti lha engko nek ketularan piye? Wong ketularan koyo ora beriman. Nah itu seperti itu. Ana sing rotine saiki cilik-cilik juga protes ora kaya mbiyen. Biyen rotine gede-gede lagi ya madang apa perjamuan kudus. Lah itu seperti itu. Lah yang melayani pun juga jawabnya gampang. Ah nek kurang gede ya njupuk meneh loro apa telu. Nah itu seperti itu. Ini saudara cara kehidupan berorganisasi yang bukan sebuah kemajuan tetapi kemandekan kalau seperti itu. Lu anak-anak muda itu sudah sangat canggih. Kita tidak ingin ya gereja kita ditinggalkan oleh generasi-generasi muda kita. Kita mau menata kehidupan yang lebih baik. Banyak kebutuhan, kecenderungan manusia yang sekarang tidak bisa lagi dijawab oleh gereja. Oleh sebab itu, puji Tuhan, Tuhan berkenan mengutus saya untuk menjadi pendeta konsulen di gereja Melaten ini. Jikalau berkenan, mari kita bersama-sama di tahun depan ini membawa gereja kita untuk berbenah ya, Melaten untuk berbenah. Apa yang perlu diperbaiki bersama-sama untuk kemajuan bersama-sama, mengupayakan perubahan dengan cara bergereja dan menggereja, cara berpikir dan bertindak. Itu yang Tuhan kehendaki supaya ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan bergereja kita. Selamat tahun baru, menyongsong kehidupan yang baru. Kiranya saudara janganlah lepas dari pengharapan yang sudah saudara pegang, dan kita akan menyongsong era yang baru ini dengan paradigma cara berpikir yang diperbaharui juga. Bersama dengan kuasa Tuhan kita dimampukan untuk menyambut tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat, setelah itu diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Tahun baru kami lewati di minggu ini. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan. Kiranya kami tetap berada di dalam harapan dan semangat yang baru. Sekalipun kondisi kami mengalami berbagai gejolak-gejolak kehidupan, kami percaya bahwa sumber pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menghiburkan yang berduka, memulihkan keadaan jemaat-jemaat yang mengalami berbagai persoalan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya saudara-saudara kami pun juga terus senantiasa diliputi oleh suasana sukacita, hidup yang senantiasa penuh berkah dan kedamaian. Kami mohonkan juga pelayanan yang terus berlangsung di gerejamu di tempat ini. Kami mau menyongsong era yang baru dengan menyikapi sudut pandang paradigma cara berpikir yang baru kehidupan menggereja. Kami adalah kawan sekerja Allah. Berkatilah setiap pelayanan yang masih berlangsung. Kerinduan jemaat untuk memiliki kembali pendeta jemaat,
Kami tetap memohon tuntunan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan situasi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kedamaian, ketentraman kiranya menyertai bangsa kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita juga bersama-sama mendoakan persembahan yang akan kita berikan nanti setelah ibadah selesai. Landasan firman Tuhan dari surat 1-2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian dasar persembahan. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama hendak memberikan persembahan nanti. Tuhan sucikan dan kuduskan, pakailah persembahan ini sebagai alat yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan doa kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum menerima pengutusan dan berkat, mari kita menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 185, bait pertama, kedua. Tuhan mengutus kita. Tetaplah hayati kuasa dan kasih Kristus sebagai sumber pengharapan kita. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa serta pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan Roh Kudus
senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Amin.